Halo kelas, selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa untuk mata kuliah manajemen proyek. Oke kelas ya, semoga kelas di pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik kelas, saya melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ruang lingkup manajemen proyek. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan untuk proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek itu seperti apa? Oke, kelas. Kita lanjutkan ya pembahasannya untuk proses manajemen proyek ini. Di materi kali ini ya kita akan mendiskusikan seperti apa proses dalam manajemen proyek. Setelah di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan sekilas tentang apa yang disebut dengan manajemen proyek, maka kali ini kita melihat ya, kita mengenal seperti apa proses dalam manajemen proyek itu. Baik, project management process group atau yang disebut dengan proses group. Nah, dalam project management process group ini ada kata proses ya. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai proses manajemen proyek ini, saya menjelaskan secara sekilas tentang proses dulu, bahwa proses itu adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang saling terkait atau aktivitas yang saling terkait dalam kerangka membentuk suatu spesifikasi produk, baik itu layanan ataupun hasil ya. Nah, dalam hal ini di setiap proses itu ditandai dengan adanya input, alat, dan teknik. Ya, jadi di dalam proses itu ditandai dengan adanya input, ada alatnya, ada teknik. Yang kemudian itu akan diterapkan ya, dan output yang dihasilkan. Itulah yang disebut dengan proses dalam hal manajemen proses ini, manajemen proyek ini. Nah, pada manajemen proyek terdapat sejumlah proses. Di dalam sebuah manajemen proyek itu terdapat beberapa proses, di mana proses A dan proses lainnya itu saling berkaitan. Ya. Yang masing-masing proses ini mencerminkan sebuah aktivitas, ya, yang masing-masing proses itu mencerminkan atau menggambarkan sebuah aktivitas mulai dari aktivitas itu dilaksanakan, mulai aktivitas itu dilakukan hingga aktivitas tersebut selesai dikerjakan. Atau dengan kata lain, mulai dari start hingga akhir proyek itu dikerjakan. Di demikian manajemen proyek ya, saya sebutkan bahwa mengandung sejumlah proses yang saling berkaitan ya, di mana proses tadi mencerminkan awal dari proses hingga berakhirnya proses tersebut. Nah, proses pada manajemen proyek ini memberikan pedoman ya, memberikan pedoman dan kriteria untuk menyesuaikan proses organisasi atau kebutuhan spesifik proyek itu seperti apa. Nah, menurut PMBOK ya, dikenallah istilah ini dengan istilah proses groups. Oke, kelas di dalam proses grup ya, terdapat 5 tahapan utama. Yang pertama dikenal dengan istilah initiating. Initiating di sini artinya adalah tahap permulaan ketika sponsor ya mulai memberikan mandat kerja kepada manajer proyek. Ini disebut inisiasi. Nah, pada tahapan yang berikutnya adalah planning ya. Setelah sponsor memberikan mandat kepada pemimpin proyek atau manajer proyek, maka selanjutnya adalah tahap perencanaan yang berisi project scope ya, untuk mendefinisikan scope proyeknya dan pendefinisian aktivitas untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang berikutnya adalah eksekusi. Tahap pelaksanaan proyek di mana pengendalian jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Ya, jadi pada tahapan eksekusi ini tahapan yang penting ya dalam sebuah proses grup,
di mana pada proses ini, pada tahapan ini, di sini terjadi atau terdapat proses di mana si manajer proyek itu harus melakukan pengendalian jadwal, ya. Jangan sampai jadwalnya meleset, pengendalian anggaran, ya, bagaimana anggaran itu bisa efisien, dan pengawasan mutu dengan tugas utama yang harus dilakukannya, ya. Oleh karena itu, si manajer proyek dalam tahapan ini betul-betul harus fokus, ya, fokus dalam beberapa komponen yang disebutkan tadi dalam proses pengendalian. Nah, tahapan berikutnya adalah monitoring dan controlling, ya. Tahapan pengendalian sejak tahap perencanaan hingga proses eksekusi selesai dilaksanakan. Inilah yang disebut dengan yang dilakukan dalam tahapan monitoring dan controlling ini. Tahapan pengendalian. Ya. Kalau tadi di dalam eksekusi itu ada pengendalian jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu, sedangkan dalam monitoring controlling ini tahap pengendalian dari keseluruhan proses selama proyek tersebut dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, ya, mulai tahap inisiasi ini hingga tahap selesainya proyek tersebut, bahkan hingga dalam selesainya proyek tersebut masuk masa pengawasan, ya, perawatan. Nah, yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah closing, ya. Dalam 5 tahapan utama yang dalam project manajemen proses, yang terlima itu adalah tahapan closing. Pada tahapan closing ini, disinilah dilaksanakan proses pengakhiran sebuah proyek, ya. Tahapan mengakhiri sebuah proyek, di mana manajer proyek secara resmi, ya, mendokumentasikan seluruh arsip proyek, ya, mulai dari kegiatan awal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang dibuat atau yang dimuat dalam sebuah laporan atau arsip proyek. Termasuk di dalamnya adalah proses-proses yang kemudian itu merupakan bagian dari pembelajaran proyek atau yang disebut dengan istilah lesson learned. Jadi si manajer proyek ini harus mendokumentasikan proses proyek ini secara lengkap, ya, mulai dari proses inisiasi hingga berakhirnya sebuah proyek tersebut. Nah, ini adalah 5 tahapan utama, ya, dalam proses grup, ya. Ada proses inisiasi, planning, eksekusi, monitoring dan controlling, kemudian closing. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa yang disebut dengan tahapan inisiasi yang tadi, ya. Sebuah proyek dikatakan memasuki tahap ini, ya, tahap inisiasi ini maksudnya jika sudah mendapatkan beberapa dokumen. Kalau dalam proyek umum itu disebut dengan surat perintah kerja, ya. Jadi kalau sudah ada surat perintah kerja, maka disebutlah proyek itu dimulai. Status proyek dimulai. Sebelum ada SPK berarti proyek tersebut belum masuk kategori dimulai, ya. Atau telah mendapatkan agreement, persetujuan tentu dari pihak-pihak yang menjadi pejabat pembuat komitmennya. Yang kemudian adanya statement of work, ya. Kemudian ada purchase order, ya, atau bentuk kesepakatan lainnya. Nah, setelah proses ini mendapatkan komponen-komponen tersebut, maka proses tersebut masuk dalam proses tahapan awal atau dikatakan memasuki tahapan mulai atau start project. Nah, pada proses inisiasi ini menghasilkan 2 dokumen penting. Ya, di dalam proses inisiasi ini ada dokumen penting. Yang pertama disebut dengan project charter, yang kedua stakeholder. Nah, project charter ini berisi kebutuhan proyek. Kebutuhan proyek itu seperti apa? Seperti manajer proyeknya, ya. Jadi di dalam inisiasi itu kita harus mendefinisikan kebutuhan proyek. Yang pertama yang dibutuhkan adalah manajer proyek.
Yang kedua, latar belakang kebutuhan organisasi terkait pelaksanaan sebuah proyek. Ya. Kemudian target yang ingin dicapai seperti apa. Berikutnya penjelasan mengenai solusi atau produk yang akan diimplementasikan ya. Atas target tersebut tentu harus ada solusi atau produk yang akan diimplementasikan. Kemudian bagaimana kriteria suksesnya suatu proyek tersebut ya. Lalu apa kendala-kendala yang akan dihadapi, yang mungkin akan dihadapi selama pengerjaan proyek. Nah, kebutuhan lain adalah tanggung jawab dan aktivitas baik dari pelaksana proyek maupun dari customer. Seperti apa tanggung jawabnya? Kemudian bagaimana anggaran dan durasi? Ya, durasi dalam hal budget proyeknya ataupun jadwal yang harus ditentukan dalam proses pengerjaan proyek tersebut ya. Batas awal hingga batas akhirnya agar tidak terjadi crash project ya, yang diakibatkan oleh terjadinya mungkin over budget ataupun over duration ya. Nah, dalam tahapan inisiasi kita kenal juga istilah tadi bahwa dokumen berikutnya adalah stakeholder. Nah, dalam stakeholder ini kita si proses manajemen proyek itu melakukan penyusunan daftar-daftar ya. Daftar-daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, data mengenai stakeholder ini sangat penting ya untuk mendapatkan masukan pada tahap perencanaan. Nah, sebagai contoh misalnya ya, bahwa perlu dicatat mengenai stakeholder ini antara lain adalah identitas dirinya, posisinya di dalam organisasi seperti apa, tingkat kekuasaannya seperti apa, dia pejabat membuat komitmen atau bukan ya. Tingkat kepentingannya seperti apa, ekspektasi dan strategi penanganannya seperti apa. Maka komponen-komponen ini harus dijelaskan lebih rinci terlebih dahulu ya pada proses inisiasi tadi. Nah, setelah jelas ini ya, setelah jelas seluruhnya, maka selanjutnya adalah proses planning. Ya. Tahapan planning ini adalah tahapan di mana tahapan yang dilakukan setelah proses inisiasi dilaksanakan terlebih dahulu ya. Nah, target utama dari tahapan ini adalah menghasilkan dokumen perencanaan proyek. Inilah target utama dari tahapan ini, menghasilkan dokumen perencanaan proyek atau yang kita sebut dengan Project Management Plan. Nah, proses utama terkait kegiatan perencanaan atau pembuatan Project Management Plan ini adalah bagaimana merangkum kebutuhan dan keinginan klien. Ya, di pertemuan pertama kemarin ini juga sudah saya singgung ya, bagaimana proyek itu dikatakan sukses apabila dia sesuai dengan kebutuhan klien. Maka dalam proyek management plan tentu kita perlu merangkum kebutuhan si klien itu seperti apa, memastikan batas pekerjaannya seperti apa, jangan sampai ya. Jadi itu yang sebutkan di awal ya, kita harus bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan, karena di pertemuan sebelumnya saya menyebutkan kalau kita membahas keinginan maka ini bisa tak terbatas dia ya. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan kebutuhan agar bisa memastikan batas pekerjaannya ya. Karena kalau ini tidak dipastikan batasan pekerjaannya, ya akan muncul sebuah masalah dalam proyek, bisa jadi over budget ataupun over durasi. Nah, setelah kita membuat batasan pekerjaan ini, kita juga harus membuat uraian pekerjaannya seperti apa supaya terarah pekerjaan proyeknya. Nah, selanjutnya dalam project management plan ini kita perlu merinci unit-unit pekerjaannya ya. Menentukan urutan pekerjaannya, jangan sampai melompat-lompat ya, agar seluruh aspek yang disusun dalam proyek tersebut bisa dikerjakan dengan rapi. Kemudian menyusun estimasi sumber dayanya.
seperti apa sumber daya, baik sumber daya dari sumber daya manusianya maupun sumber-sumber daya lain yang berkaitan dengan kebutuhan proyek. Lalu tentu ini yang saya sebutkan tadi, menentukan estimasi durasi ya, dan finalisasi jadwal proyeknya. Nah, ini penting ya. Jadi sebelum proses pekerjaan proyek, ya ini harus disimpulkan terlebih dahulu agar tahap pelaksanaan proyeknya bisa dikerjakan dengan maksimal. Nah, berikutnya untuk kebutuhan project management plan ini tentu kita perlu membahas yang disebut dengan bagaimana menyusun estimasi biaya untuk masing-masing kegiatan, menentukan proses yang baik ya, quality assurance dan standar mutu yang sudah disepakati ya, jangan sampai keluar dari standar mutu yang telah disepakati. Selanjutnya dalam proses manajemen plan ini yang dilakukan adalah bagaimana merencanakan sumber daya manusianya ya. Kebutuhan sumber daya manusianya, tenaga ahli maupun operator atau segala macam yang terhubung dengan pekerjaan proyeknya, agar proses pekerjaan proyek itu bisa mencapai goal yang sudah ditentukan di awal tadi. Selanjutnya adalah perencanaan komunikasi antara stakeholder. Ya, ini penting ya agar pekerjaan proyek memang sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi tidak bagaimana manajer proyek mengerjakan proyeknya tanpa berkomunikasi dengan stakeholder, bisa jadi ya proyek yang dikerjakan tidak akan sesuai dengan kebutuhan. Nih. Selanjutnya ada perencanaan manajemen risiko tentu ya. Dalam setiap proyek tentu ada risiko. Nah, oleh karena itu agar meminimalisir ya terjadinya kerugian ya, maka perlu dipikirkan atau direncanakan manajemen risiko ya, baik per item proses ataupun unit-unit pekerjaannya. Nah, selanjutnya dalam tahapan pengelolaan proyek adalah eksekusi ya. Itu disebut tadi di awal bahwa eksekusi adalah proses yang amat penting dalam sebuah proyek ya. Baik dalam proses finalisasinya sudah maksimal, dalam perencanaan maksimal, tapi kalau dalam proses eksekusinya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, maka ini akan menghasilkan proyek yang tidak bagus ya. Atau dengan kata lain, proyeknya bisa crash, merugi dari segi keuangan maupun dari segi waktu. Nah, tugas dari pengelola proyek dalam tahapan ini adalah memfasilitasi dan mengawasi tim. Tujuannya agar dapat bekerja sesuai dokumen perencanaan, ya. Nih, bagaimana pekerjaan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Terutama mengawal tim agar tidak ada yang behind schedule, ya, scheduling, ya. Tidak ada yang behind schedule, tapi sesuai dengan yang sudah direncanakan maupun tidak ada yang over budget. Nah, apabila terdapat perubahan atau perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka disarankan untuk melakukan analisis dampak terhadap biayanya, ya, sebelum dikerjakan lebih lanjut, ya, terhadap waktu, terhadap kualitas, bahkan risiko yang mungkin terjadi. Nah, ini harus dilaksanakan sebelum adanya perubahan pelaksanaan proyek, ya, dalam bentuk baseline atau patokan baru yang akan dibuat setelah melakukan penyesuaian-penyesuaian dari yang berbeda dari dokumen perencanaan. Nah, dalam tahapan ini proses utamanya adalah bagaimana mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek ke arah penyelesaian sesuai dokumen perencanaan. Ini tadi intinya ya. Nah, dalam hal ini tentu seorang manajer proyek cukup mengarahkan, menjelaskan, dan tentunya memotivasi tim agar proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dalam tahapan ini ada beberapa tugas manajer proyek ya, agar seluruh prosesnya tadi ya, proses eksekusinya bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, si manajer proyek wajib mengevaluasi jalannya proses pelaksanaan kegiatan, baik dalam item project kegiatan maupun unit-unit pekerjaannya. Nah, tentunya dalam hal ini diharapkan
evaluasinya bisa dijalankan per aktivitas kegiatan pekerjaan ya, agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu besar resiko yang akan ditimbulkan. Selanjutnya, si manajer proyek dalam tahapan ini juga harus meningkatkan kinerja tim dalam mengelola timnya. Ya. Si manajer proyek harus melaksanakan proses pembelian dan pengedangan barang dan jasa yang tentunya yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, manajer proyek dalam tahapan ini memiliki tugas untuk mendistribusi informasi dan laporan kepada stakeholder ya, supaya setiap unit pekerjaan dikerjakan dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, manajer proyek juga dalam tahap ini perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mengelola ekspektasi stakeholder. Ya. Jadi ekspektasi stakeholder ini kadang-kadang ya bisa keluar dari mode perencanaan awal ya. Oleh karena itu perlu kita melakukan tindakan-tindakan bagaimana mengelola jika terjadi ekspektasi yang mungkin ya jauh dari perencanaan atau berbeda dari perencanaan awal. Nah, selanjutnya tahapan utama dalam proses manajemen proyek itu ya ada dikenal dengan istilah monitoring dan kontrol ya. Monitoring dan kontrol ini sangat-sangat penting ya. Tadi sebenarnya di bagian eksekusi juga itu sudah dilakukan ya proses pengendalian, namun di dalam monitoring dan kontrol ini lebih umum lagi atau lebih luas lagi, di mana proses pengawasan dan monitoringnya ini dilakukan ya. Dilakukan mulai dari proses perencanaan ya, di mana kita melakukan pengawasan dan pengendalian dalam artian di sini adalah mengawasi dan memotivasi tim. Maka di sini disebutkan bahwa seorang manajer proyek adalah melakukan pengawasan dan pemantauan mulai dari awal pelaksanaan proyek, mulai dari proses inisiasi hingga berakhirnya proyek. Nah, tujuan utamanya adalah mengawasi ya, dan memastikan agar pelaksanaan proyek ini tidak jauh menyimpang dari rencana. Ini dia ya. Menyimpang dari komponen dari aspek apa? Menyimpang dari, tentu kita melihat dari sisi waktu dan biaya, kemudian kualitas pekerjaan serta ruang lingkup pekerjaan yang tidak menyimpang dari perencanaan awal. Nah, apa manfaat utama dari proses monitoring dan kontrol ini? Nah, tentu ya monitoring kontrol ini memiliki manfaat utama ya, yaitu bahwa kinerja proyek itu bisa diukur ya, dan tentunya dianalisis secara berkala untuk memastikan bahwa setiap proyek unit pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Nah, dalam hal proses monitoring dan controlling, ada beberapa proses monitoring controlling yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah mengontrol perubahan dan merekomendasikan tindakan perbaikan atau mencegah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaan proyek. Nah, proses monitoring dan controlling yang lain adalah bagaimana memantau kegiatan proyek yang sedang berlangsung terhadap rencana manajemen proyek yang sudah ditentukan di awal. Nah, kemudian proses monitoring dan controlling yang lain yang bisa dilakukan adalah mempengaruhi faktor-faktor yang bisa menggagalkan kontrol ya. Jadi kita harus bisa mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa menggagalkan kontrol pengawasan terhadap terjadinya perubahan, agar memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan adalah perubahan-perubahan yang sudah disetujui ya, disepakati untuk kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan. Nah, tentunya kenapa yang harus disetujui yang akan dilaksanakan, agar tidak menyimpang jauh dari perencanaan awal yang kemudian itu akan menimbulkan kerugian baik dari sisi biaya, waktu maupun kualitas. Nah, kalau kita melihat hasil dari proses monitoring dan controlling ini, dari beberapa proses controlling dan monitoring yang sudah dilakukan di sini, maka kita bisa melihat hasil dari proses ini. Hasil dari proses monitoring dan controlling tersebut, salah satunya adalah pelaporan pemantauan proyek secara rutin. Ya. Pelaporan dan pemantauan rutin ini menjadi bahan evaluasi ya untuk setiap pekerjaan.
Nah, dalam melaporkan progres pekerjaan ini ada istilah yang disebut dengan IVM. Ya, IVM ini merupakan konsep penting dalam melaporkan progres sebuah pekerjaan proyek. Kemudian, hasil lain dari proses monitoring dan controlling tersebut akan memunculkan adanya presentasi penyelesaian pekerjaan perlu selalu dan dilaporkan dan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan. Bagaimana setiap pekerjaan, baik unit-unit pekerjaan yang sudah ditargetkan, apakah sudah sesuai dengan target awal atau tidak? Kalau tidak, tentu bagaimana cara pelaksanaan penyelesaiannya, dan kalau sudah, kemudian apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, dari hasil lain dalam controlling atau monitoring tersebut, nilai dari earned value harus dibandingkan dengan actual cost. Ya. Rate value-nya harus dibandingkan dengan actual cost-nya. Jangan sampai lebih tinggi daripada actual cost, lebih tinggi daripada yang diharapkan ataupun yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, EV dan SI ini dibandingkan juga agar kita bisa melihat apakah suatu masa pelaporan penjualan proyek biaya aktualnya melebihi atau sesuaikah atau lebih rendahkah dari nilai progres yang sudah dilaporkan. Nah, itu yang disebutkan tadi ya. Artinya kalau ada selisih, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan ya, langkah-langkah perbaikan sehingga selisih tidak semakin besar ya ketika mengerjakan tahapan-tahapan proyek berikutnya. Nah, dari hasil penjadwalan EV ya dapat dibandingkan nilai perencanaan apabila hasil perhitungan EV dengan VV-nya bernilai negatif, yaitu tadi ya. Kalau lebih besar ternyata dari actual cost-nya, baru kita melakukan perbaikan-perbaikan ya. Karena kalau sampai itu tidak dilakukan perbaikan, maka yang terjadi adalah akan didapatkan progres pekerjaan yang akan mendapatkan nilai negatif, atau dengan kata lain mengalami keterlambatan ya. Dan sebaliknya, apabila hasilnya positif, maka progres pekerjaan tentu dari sisi jadwal dia lebih cepat, yang kemungkinan ini akan memberikan cost positif ya bagi pelaksanaan proyek. Nah, kemudian ada proses deliverable ya, di mana deliverable ini penting dilakukan agar penyerahan proyek tersebut harus diverifikasi tidak hanya pada pelaksana proyeknya, tapi juga bersama dengan klien. Tujuannya agar dapat dilihat apakah proyek-proyek yang sudah dikerjakan itu sudah sesuai dengan yang disepakati dengan kliennya. Nah, kalau ditemukan ada pekerjaan yang ternyata tidak sesuai, maka pekerjaan tersebut harusnya kembali masuk dalam proses eksekusi ya, agar terpenuhi sesuai dengan kebutuhan klien. Oke, guys, yang berikutnya adalah tahapan dalam proses manajemen proyek ini adalah closing. Dalam tahapan ini ada beberapa aktivitas yang penting untuk dilakukan ya. Dalam tahapan closing ini ada beberapa aktivitas penting yang akan dilakukan. Adalah yang pertama, dalam tahapan closing ini harus dipastikan adanya persetujuan resmi dari sponsor dan klien ya terkait penyelesaian proyek pekerjaan, supaya kemudian mendapatkan persetujuan bahwa proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, mengadakan evaluasi akhir proyek ya. Evaluasi akhir proyek ini menjadi bahan lesson learning ya bagi proyek, di mana proses pekerjaan proyek tersebut apakah melakukan kesalahan kemudian atau lompatan-lompatan lain yang kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki proyek yang sudah direncanakan dari awal, sehingga kedepannya untuk proyek-proyek berikutnya itu tidak terjadi lagi, bahkan bisa diperbaiki, tentu dalam rangka meningkatkan kualitas dari proyek ya. Yang ini tentu menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan proyek atau yang disebut dengan lesson learned. Nah, pada tahapan closing ini juga perlu dilakukan pengkajian apakah metodologi manajemen proyek perlu diperbaiki.
Kalau ternyata metodologi yang disusun di awal perencanaan ternyata setelah dijalankan tidak sesuai atau mengalami kendala-kendala, maka ini harus dikaji ya, apakah perlu dirubah atau diperbaiki. Nah, selanjutnya pada tahapan closing ini perlu dilakukan perapikan arsip dan dokumentasi project ya. Ini penting untuk kemudian nanti ya akan berkaitan dengan bagaimana proses penyusunan pelaporan atau pendokumentasian project dalam rangka memaparkan proses pengerjaan proyek mulai dari proses perencanaan hingga berakhirnya proyek tersebut. Nah, dalam tahapan closing juga perlu memberikan masukan ya kepada manajemen perusahaan terkait hal-hal yang dirasakan bermanfaat selama proyek dijalankan, meski dalam perencanaan proyek hal tersebut tidak dibahas atau tidak disepakati atau kemudian bahkan tidak terpikirkan oleh si perusahaan ya. Sementara hal-hal tersebut ya, hal-hal ini tentu berdampak pada perbaikan sebuah proses. Nah, masukan-masukan ini mungkin saja akan merubah prioritas proyek atau bahkan mungkin adanya perbaikan proyek yang kemudian dilaksanakan di saat pengerjaan proyek, berakhirnya proyek, atau mungkin ada proyek tambahan dari setelah proyek di awal setelah dilaksanakan. Nah, dalam tahapan closing ini juga ya kita perlu menyelesaikan kewajiban dengan pihak-pihak tertentu ya. Pihak tertentu, kewajiban-kewajiban yang dimaksud di sini adalah terutama dalam hal supplier ya. Supplier yang sudah menyiapkan beberapa sumber daya, tentu kita harus selesaikan kewajiban-kewajibannya ya. Kemudian keterlibatan outsourcing dan sebagainya. Baik kelas, demikian tadi penjelasan proses dalam manajemen proyek ya. Tadi ada 5 langkah utama dalam proses manajemen proyek tersebut ya, yang kita mulai dari proses inisiasi, kemudian planning, kemudian dilanjutkan dengan tahapan eksekusi, dilanjutkan kemudian dengan tahapan monitoring dan controlling dalam proses pengendalian proyek mulai dari proses perencanaan hingga berakhirnya proyek. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang terakhir adalah closing ya, di mana proses berakhirnya proyek. Dalam proses berakhirnya proyek, bagaimana menyusun dokumentasi ya, arsip pelaporan yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Nah, proses manajemen proyek ini merupakan bagian penting ya sebelum melaksanakan proyek ya, baik perusahaan proyek-proyek yang kecil maupun proyek yang berskala besar ya, dalam rangka menghasilkan proyek yang berkualitas ya, dan tentu mengantisipasi terjadinya over budget ya, yang mengakibatkan kerugian baik dari sisi pengembang proyek, pelaksana proyek maupun dari stakeholder bahkan klien. Oleh karena itu pelaksanaan proses manajemen proyek ini sangat penting ya dipelajari. Maka oleh karena itu bagi seorang manajer proyek ini adalah pengetahuan yang sangat wajib ya, pengetahuan yang sangat wajib dalam rangka menghasilkan proyek tidak hanya dari sisi pekerjaan tapi juga kualitas yang tentunya sesuai dengan yang diharapkan atau kebutuhan dari si klien maupun stakeholder. Baik kelas, demikian penjelasan materi di pertemuan kali ini. Jika ada yang masih kurang jelas silakan disampaikan di kolom diskusi di pertemuan kita di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dan salam sehat.